Selamat malam, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, terutama pemirsa Hope Channel Indonesia. Saya dari Solo, sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu. Di sini saya akan menyampaikan kesaksian di dalam kehidupan saya yang sampai saat ini kurang lebih saya sudah di atas 60 tahun ya. Saya akan sampaikan di mana berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan saya. Dikala itu sekitar tahun 70-an, saya tumbuh kembang dari anak sampai remaja yang rajin ke gereja gitu ya. Saya kalau ke gereja berteman, ngajakin teman-teman itu dari rumah jalan kaki, kurang lebih 2 kilometer tuh melalui sungai, lompat-lompat batu begitulah, tapi dengan suka rajin ke gereja. Ternyata itu sebagai fondamen di dalam kehidupan sang anak tadi ya. Itu terasa sampai saya remaja, agak jauh sekolahnya, sekarang bukan 2 kilometer, gerejanya 8 kilometer dari rumah, karena agak dekat dengan sekolah. Nah, yang saya akan saksikan apa? Tahun itu, kalau tahun 74-an sampai 80 awal, itu saya karena sudah punya fondamen harus ke gereja hari Sabat itu tidak boleh tidak, saya harus ke gereja. Itu saya pakai terus, kegiatan apapun saya tetap ke gereja. Nah, walaupun agak jauh sehingga gerejanya saya agak jauh dari rumah, kurang lebih 8 kilometer dan ada yang agak jauh lagi dikit. Kata orang tua saya, gerejanya dekat aja. Wah, saya sekolahnya jauh dari lingkungan itu ya, ke kota lah. Nah, tetapi saya tetap berkeyakinan dan teguh hati untuk menyucikan hari Sabtu, hari Sabat itu. Saya tidak mau kegiatan apapun itu saya pakai dari awal sekolah, kuliah, sehingga di dalam kehidupan itu lancar. Saya belum umur 18, saya udah PNS. Udah diangkat jadi pegawai dan saya dipercayakan juga membantu di sekolah gereja di Ngemingan di Solo. Terus saya tetap berteguh hati untuk hari Sabat, namanya 24 jam itu tidak boleh diganggu ya, itu untuk disucikan aja. Nah, berjalannya waktu dari Solo saya pindah ke Bandung, dari Bandung 85 saya pindah ke Jakarta sampai pensiun. Di dalam kehidupan, di kesaksian di dalam kehidupan saya, benar-benar saya tidak mau diganggu kalau hari Sabat. Kalau bahasa Jawanya diiming-imingi. Ayo, kali ini saja ikut ke mana atau rapat atau ke puncak atau ke yang sekali ini saja, 1 tahun hanya sekali. Tetap teguh saya tidak mau. Tetapi saya jawab, kalau di luar 24 jam Sabat, silahkan. Nah, inilah beriring waktu di perjalanan hidup di Jakarta dari tahun 85 sampai 2019. Saya merasakan tuntunan pimpinan Tuhan karena keteguhan saya, walaupun saya PNS ya, lingkungannya itu mayoritas, kan yang hari Sabat itu hanya sebagian kecil, tapi saya nikmati, saya tetap berteguh. Teman-teman saya semua tahu, oh kalau yang Ibu Budi ini, kalau hari Sabtu jangan diganggu. Mau diajak kemanapun, saya tidak mau. Jadi saya kehidupannya hanya di rumah, di gereja, di kantor gitu ya, semua tahu. Itu saya tetap teguh pegang hari Sabat itu. Nah, puji Tuhan, saya mungkin ya kurang tantangan kehidupan, tapi semuanya lancar ya, karena saya
Semua teman sudah tahu kalau hari Sabat saya tetap menyucikan hari Sabat dan itu waktu saya untuk berbakti. Tapi kalau sudah di luar itu, di luar jam itu, mau dipanggil pagi pun ke tugas, okelah, itu di dalam kehidupan saya. Sehingga ya anak-anak saya, puji Tuhan, dipercayakan beberapa anak dan anak kakak saya asuh. Itu semuanya lancar. Ya di dalam pendidikannya, di dalam tugasnya sampai sekarang ya. Itu tidak banyak kendala di dalam kehidupan. Karena apa? Karena saya selalu mengajak Tuhan nomor satu. Nomor satu kan Tuhan. Sudah yang lain itu hanya tambahan itu. Nah, saya selalu ingatkan kepada anakku. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku ku menyimpan janji supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Kalau saya sudah menyimpan janji Tuhan, janji Sabat, aku harus ke gereja dan menyucikan hari Sabat, benar-benar rasanya tidak punya hutang. Lah, hidup itu lancar-lancar saja. Sehingga saya di dalam PNS ini sampai pensiun itu tahun 2019, kalau golongan itu 4C untuk pegawai Pemprov. Bagian saya udah mentok lah gitu ya. Ya, tapi saya bukan puas dunianya, enggak. Yang saya cari surga. Sekarang saya pensiun, saya pindah ke Solo. Kegiatan saya ya di dalam pensiun ini saya serahkan penuh kepada Tuhan untuk membantu apa yang masih bisa saya lakukan untuk jemaat, untuk bekerja untuk Tuhan, apa yang saya mampu. Kebetulan saya bidang saya yang saya ampu itu IPA, jadi kemarin ada Tuhan menjadikan saya untuk dipakai jadi narasumber pembuatan sabun ya, kimia ya, saya untuk wirausaha kimia. Itu pernah di Timoko beberapa pendeta muda, ada 40-an itu saya memberikan praktek pembuatan sabun di situ. Oke. Nah, itu kesaksian hidup yang saya serahkan kehidupan saya terakhir ini untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya jalankan. Apa yang saya bukan merencanakan hidupku sendiri, tapi saya serahkan sama Tuhan. Semua berjalan lancar kalau kita berserah kepada Tuhan dan berkat pimpinan Tuhan saya rasakan sekali. Anak-anak saya udah puji Tuhan jauh-jauh dan apa ya namanya mapan itu. Saya di sini masa pensiun purna bakti, tinggal mendekatkan diri pada Tuhan. Rasanya seperti itu ya, kalau kita berserah pada Tuhan, dari kecil itu hidup yang tantangan, apa ya, tantangan itu kan kita selalu berdoa Tuhan memberikan kekuatan. Jadi kita sudah tahu Tuhan akan memberikan kekuatan kok gitu. Tantangan untuk kepahitan hidup saya memang rasanya kurang ya. Kenapa? Saya selalu berjalan minta petunjuk Tuhan. Begitu. Apalagi ya yang akan saya sampaikan itu untuk kehidupan terutama ya kesehatan. Saya berterima kasih sekali kalau berjalan bersama Tuhan. Saya selalu pakai di sini untuk dasar menjaga kesehatan saya. Namanya apa yang saya tanam saya makan, apa yang saya makan adalah yang saya tanam. Jadi benar-benar saya hidup di gunung, di perbukitan yang suhunya dingin, airnya segar, dibandingkan dengan kehidupan 35 tahun di Jakarta gitu. Dulu 35 tahun di Jakarta ya begitulah rasanya ya. Terakhir sampai Pak Anies Baswedan. Sebelumnya Pak Ahok udah, itu saya 5 tahun sempat dipercayakan
untuk Pemprov itu. Dan sekarang di gunung, saya di gunung, di Solo itu di perbukitan, di gunung yang udaranya masih, airnya itu kita mandi air aqua, Mbak. Air aqua dari Kolkasta. Itu segar sekali. Itu kesaksian hidup saya ya. Jadi namun ini kesaksian hidup yang sesuai dengan doktrin kesehatan. Kalau di Jakarta kemarin sebelum pindah ke Solo, saya tuh dalam ini kurang lebih 2,5 tahun, badan saya turun 20 kilo. Tanpa obat loh, hanya olahraga. Saya ikuti anjurannya saat itu ya. Hanya olahraga, terus makanan dijaga, terus airnya ya memang sudah segar di sini. Berat badan saya turun 20 kilo. Ini kesaksian hidup loh kalau kita selalu pakai doktrin doktrin yang benar gitu. Yang benar saya katakan, memang semuanya boleh sih monggo, tapi saya pilih yang benar seperti ini. Yang saya ikuti, saya imani. Mungkin saudara-saudara saya di luar masih banyak, monggo toh, mari kita ikutin yang benar, yaitu tertulis kok di Alkitab itu kita pakai dan kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin begini kesaksian kehidupan saya, sehingga sampai saat ini puji Tuhan, Tuhan masih menjaga, memberikan kesehatan yang prima kepada saya, dan saya juga minta doanya sekalian saudara-saudara sekalian untuk kami selalu teguh di dalam iman kita sementara menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Tuhan memberkati.